Maka ilmunya ini agar nyampe ke sana oleh Nabi Muhammad SAW diwariskan kepada para sahabat. Di antara sahabat Nabi itu juga ada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diwariskan pada keluarganya Rasulullah, sahabatnya Rasulullah. Kemudian dari generasi sahabat ini diwariskan pada generasi berikutnya, sampai hari kiamat. Para pemangku warisan Nabi terkait ilmu-ilmu yang dimaksud, itulah yang disebut al-ulama. Mereka lah para alim ulama, orang-orang yang punya ilmu. Yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewarisnya para nabi. Kalau begitu, ilmu yang paling penting untuk kita pelajari adalah ya ilmu ini. Ilmu gimana caranya sampai ke surga. Sehebat apapun kita, kalau nyampe-nya neraka kan ngeri. Sepandai apapun kita, kalau ujung-ujungnya neraka ngeri. Secerdas apapun kita, tapi kalau nggak bisa kecerdasan yang bawa ke surga, ngeri. Makanya kita sadarkan diri kita sendiri, tujuanku bukan dapat gelar A, B, C, D, bukan dapat harta banyak atau sedikit, banyak boleh, sedikit oke. Punya gelar it's oke, nggak punya gelar juga oke. Yang penting tujuannya nyampe. Tujuanku dapat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ilmu ini harus aku pegang. Kalau saya seorang dokter, saya harus pandai baca Al-Quran. Kalau saya seorang dokter, saya harus bisa hafal Al-Quran. Makanya beberapa universitas itu, di universitas kedokteran, membuka peluang bagi mereka yang hafal Al-Quran, itu masuk tanpa ujian, tanpa diseleksi. Lulus begitu saja, karena dapat syafaatnya Al-Quran. Aku yang ahli matematika, aku harus ahli baca Al-Quran. Aku harus ahli sholat, aku harus ahli puasa, aku harus ngerti ilmunya Al-Quran, belajar beneran, bukan kutip dari Google, bukan comot dari update status, kemudian dipahami menurut kepalanya masing-masing. Nanti akhirnya justru mengerikan, dipahami oleh orang yang punya ilmu dunia, disampaikan menurut pemahamannya, diikuti masyarakat karena dianggap tokoh, tapi ilmunya salah, gak sesuai dengan ilmu yang diwariskan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini seharusnya antum dan saya paham. Iya ya. Kita kalau mau kemana nih kalau enggak mau ke surga? Lawang nyata kok sampai sekarang belum ketemu orang yang umurnya 2000 tahun. Udah pernah ketemu yang orang umurnya 2000 tahun? Belum ya? Belum. Enggak ketemu kita nih. Rata-rata kok yang kita temui ya kemarin alhamdulillah berangkat duluan. Husnul khotimah alhamdulillah. Oh fulan, setahun yang lalu bersama kita, oh sekarang sudah berangkat. Ya sudah pindah ke alam kubur. Ini berangkat. Oh semua berangkat ya. Dan sampai di sana kok nggak ada yang balik ya. Kok nggak ada yang kembali. Cari beritanya juga susah. Cari informasinya juga tidak mudah. Modalnya hanya satu, iman. Nggak punya iman ya udah blank. Ya modalnya adalah iman. Setelah kita pelajari itu dan kita paham, kita sadar hidup ini cuma sebentar dan pasti mati. Setelah itu kuburan, kebangkitan, mahsyar, surga atau neraka. Maka kalau kita kayes, kita cerdas, kita akan fokus gimana caranya saya bisa sampai surga. Maka disitulah kita cari yang namanya guide, cari yang bisa bimbing kita sampai surga. Boleh saya nanya? Coba yang sudah pernah mendaki gunung angkat tangan. Gunung apapun sudah. Gunungnya cuma ketinggian 50 meter, pokoknya gunung namanya. Ya saya kan baru mendaki gunung Nur, Gua Hira ya. Yang lain saya belum. Ini yang pernah mendaki gunung. Kalau belum pernah mendaki gunung, mau mendaki gunung, boleh berangkat begitu saja? Enggak boleh ya. Dikasih ilmunya dulu, diberi guide, pembimbing yang ngantar sampai puncak. Kenapa? Karena bahaya. Bisa jadi dia mengalami kecelakaan, tidak sampai tujuan, mati di tengah jalan. Walaupun tujuannya udah benar, tujuannya ke gunung, ke puncaknya. Itu aja masih butuh guide. Maka jangan bilang, oh saya tujuannya akhirat. Tujuanmu akhirat, tujuan saya akhirat, kalau kita nggak pakai pembimbing bisa nyasar ke neraka. Makanya diperlukan pembimbing, karena itu diutus Nabi, diutus Rasul. Kalau nggak perlu pembimbing, asal niat surga, kemudian masuk surga, nggak akan diturunkan anbiya wal
wal mursalin. Para nabi dan rasul diturunkan untuk membimbing, nunjuk. Kenapa? Nih dijawab di sini, ala idhah tariqil haqqi lisalikin, menjelaskan jalan yang benar buat para salik. Ini loh jalannya. Karena dalam perjalanan menuju surga itu banyak yang mau membelokkan kita ke neraka, namanya iblis. Ya, iblis dengan bala tentaranya namanya syaitan. Nah, syaitan itu punya bala tentara dua, setan manusia dan setan jin. Nah, setan manusia itu juga membuat pasukan, namanya WhatsApp, namanya YouTube, namanya Facebook. Ya, maksudnya konten-konten yang ada di WhatsApp, konten-konten yang ada di YouTube, konten-konten yang ada di Facebook, konten-konten di media sosial, konten-konten yang ada di TikTok, konten-konten yang ada di Instagram. Itu sebagian kontennya adalah bala tentara daripada syaitan. Tapi ya bukan jin buat konten di IG, ngawur. Ya jelas itu yang buat manusia. Kalau kita nggak paham mana yang benar, mana yang salah, sesuatu yang salah bisa kita anggap sebuah kebenaran. Akhirnya kita salah jalan, belok. Kelihatannya kita pakai ibadahnya udah bagus kelihatannya ya, tapi ternyata jalannya belok, geser 5 derajat, ternyata nyasar ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Makanya diperlukan ilmunya dan diperlukan guide-nya, pembimbing serta buku panduannya. Agar apa? Agar kita tidak salah tujuan. Lis salikin, untuk para salik. Salik ini kalau laki, kalau perempuan namanya salikah. Ya, tapi kalau dibilang salik, masuk laki perempuan namanya salik. Wa dzikri tarafin min asrari ulumil muqarrabin. Dan buku ini menyebutkan sebagian dari taraf, ujung pinggirannya. Ya, sudah pinggir paling ujung. Rahasia ilmunya muqarrabin. Muqarrabin ini kelompok manusia-manusia yang punya kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya sebetulnya tidak boleh dibocorkan, rahasia. Tapi kalau ngasih spell boleh. Ya, tolong di spell doang kan gitu ya. Nah, ngasih spell boleh. Kalau kita udah dapet spellnya, oh gini ya. Kalau film itu apa? Trailer ya. Nah, trailernya boleh. Dikit trailernya nggak masalah. Begitu tahu trailernya biar tertarik untuk lihat filmnya. Ya, dapat spellnya sedikit bocorannya biar tertarik beli produknya. Nah, kita dikasih sedikit bocorannya, ilmunya para wali biar tertarik untuk jadi wali. Nanti kita akan dikasih rahasianya. Karena rahasianya hanya diberikan oleh Allah Ta'ala kepada walinya dan tidak boleh dibocorkan pada siapapun. Rahasia. Setiap wali punya kekhususan sendiri. Ini kok wajah tegang semua kenapa nih? Paham enggak ini? Enggak paham enggak apa-apa, enggak harus paham. Pokoknya dengarkan ya, dengarkan. Insya Allah jadi nur, jadi cahaya. Ya, paham enggak paham, pokoknya kita bercahaya ya. Glowing gitu ya. Ya, glowing dengan nur dari ilmunya aulia wassolihin yang kita niat untuk belajar. Nah, rahasia ilmunya muqarrabin. Dicontohkan di buku ini sangat banyak. Jadi orang-orang soleh para wali itu jadi wali karena paham rahasia amal. Gimana ya amalnya ini tapi pahalanya besarnya luar biasa. Contoh, boleh ngasih contoh? Dikit saja. Ada orang suntuk dan ngomong, semoga enggak terjadi ya. Saya, kata orang itu, pengen mengakhiri hidup saya. 2 orang dengar, yang satu, urip-uripmu ya mati sakarepmu. Yang satu ya urip-uripmu, hidup-hidupmu, harap mati ya sakarepmu. Ruwet men gitu ya. Yang satu dengar begitu, dia enggak ngomong, jangan mas, hidup berharga. Hidup mulia, jangan putus asa. Karena dia tahu, orang ini udah hafal ilmu itu. Udah ngerti kalau hidup berharga, hidup mulia dan lain sebagainya. Senyum yang satu ini, cuma nanya satu hal. Kira-kira bagaimana caranya agar hidupmu kembali bergairah? Jawab, utangku lunas, gak situ mati ya. Oh paham. Oh ternyata ini cuma urusannya terlilit hutang mumet, gak punya solusi, terus pengen mati. Santai, ngobrol. Piro tau hutangmu mas? Ya, besar. Berapa besarnya? 100 juta.
Oh ya, ya wis. Yakin mati. Aslinya ya gak yakin gitu ya. Mulai ngobrol gitu kan ya. Ini orang duitnya banyak, yang ngajak ngomong ini uangnya banyak. Dia tahu betul memang orang ini sungguh-sungguh pengen mengakhiri hidupnya, bukan gaya-gaya drama, bukan. Dia tahu nih orang stresnya luar biasa. Dan urusannya sepele, cuman masalah ongko. Ini orang udah punya tahu rasa ilmunya para wali, menyelamatkan nyawa satu manusia sama dengan menyelamatkan nyawa seluruh umat manusia. Wih, ganjarannya gede. Jalan jadi wali cepet ya ini. Udah, utang sama siapa? Ustadz Iis. Oh gitu. Jadi gara-gara Ustadz Iis kamu pengen mati? Iya, gimana sih Ustadz itu ya? Masya Allah ini. Padahal Ustadz Iis gak nagih-nagih juga gitu. Misalnya orangnya ketakutan sendiri. Ya udah, saya Pak Ustadz Iis. Itu loh yang suka baca sholawat munjiah. Oh itu, ya. Ya udah, lunas utangmu. Lunas gimana? Udah beres, ikut saya gitu. Diantarkan, Ustaz, betul nih punya utang 1 juta, betul. Nih 1 juta lunas, Masya Allah. Wah, Rasido mati. Senang dia, Alhamdulillah, sujud dia. Akhirnya dia jadi senang, terus nurut sama yang ngasih duit. Dah kamu sekarang lanjutkan hidup. Dah kerja saja, lanjutkan. Udah usah repot-repot, kerja aja sama Ustaz Iis. Ustaz tolong diangkat jadi karyawan. Siap, kenapa? Nah, dia karyawan saya kok. Misal begitu ya, ternyata saya lebih tinggi, kasih posisi yang bagus nih, urus yang benar orang ini. Oh siap. Nyelamatkan satu nyawa ini nilainya luar biasa. Nah, ini para wali itu amalnya gitu-gitu loh. Hibur orang. Ya hibur orang mumet. Napa Mas? Pas bojo iki lho. Lah ning apa bojone ngopo? Ruwet. Oh, ruwet. Terus pengenmu apa? Mati wis enak ojo lho gara-gara bojo mati, pilih rabi meneh awakmu ngawur. Pilih urip rabi meneh gara-gara bojo kok pilih mati. Kalkulatormu keliru. Insyaallah. Wah si jiwa mumet loro tambah mati urung sempat mati aku. Wah. Ya wis yo, coba diajak ngobrol, ya diajak makan, dihibur. Rupanya hatinya berubah. Ayo tak antar mulih. Tak temokno bojomu. Berubah itu rumahnya, suasananya. Dia senangkan betul hati keduanya. Sampai akhirnya akur rumah tangganya bagus. Ya ini loh amalnya para wali. Kalau kita kan enggak, amal sholat terus. Koncone bengok, uripku ruwet. Allahu Akbar. Gak ngurus ya. Dia enggak peduli, sepenting Allahu Akbar, Allahumma jannah, Allahu Akbar, surga. Bismillahirrahmanirrahim. Tonggonya ini ngomong, ya Allah bayar SPP, enggak kebayar, gimana ini, disindir-sindir sama tetangganya pakai emat gitu. Tambah dibanterno, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masya Allah, enggak paham kita ini. Padahal itu jalan jadi wali yang begitu. Nah ini rahasianya ilmu para wali kalau kita paham, itu dengan amal yang tampaknya sederhana, nanti kita bisa jadi punya pangkat yang luar biasa. Kalau bahasa bebasnya, manusia yang tahu dan paham peluang. Gini, saya kan suka nyopir. Dan saya suka kalau nyopir itu di belakang, tapi tiba-tiba ada di depan. Paham enggak? Nyalip. Kenapa? Karena saya lihat banyak mobil di depan saya tidak melihat peluang. Kalau saya beri perkataan, oh kiri kosong kok, gitu kan ya, tahu-tahu di depan. Lah kok udah ngantri di kanan semua, kadang gitu kan ya. Ngantri di kanan semua, padahal kirinya kok kosong. Yang di kanan semua enggak ngelihat peluang. Saya di belakang lihat peluang, tinggal lurus nyantai kecepatan biasa, tahu-tahu di depan. Nah para wali itu karena punya ilmu, maka beliau tahu peluang-peluang untuk mencetak pahala yang luar biasa. Gimana itu peluangnya? Nah, di buku ini akan dijelaskan. Ini saya kasih spellnya ya, yang dikatakan menjelaskan rahasia sebagian kecil rahasia ilmu para wali kaum muqarrabin. Nah, wa yasluhu kitabuna hadza li ashabil himamil aliyah. Ya, betul. Buku kami ini hanya layak, pantas, cocok buat orang-orang yang punya semangat tinggi. Semangat tinggi apa? Semangatnya cari surga, semangat tinggi. Semangatnya cari ridho Allah, semangat tinggi. Semangat yang mulia, semangatnya pengen punya ilmu, kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, semangat tinggi. Semangatnya itu enggak kecil, gede. Kalau cuman
tadi semangatnya isi perut itu semangat kecil. Seperti yang kemarin saya sampaikan, udah saya sampaikan belum? Saya sampaikan di mana ya? Sudah di sini tuh, masa belum sih? Barang siapa yang semangatnya tertuju pada isi perutnya, maka nilainya tidak lebih baik daripada apa yang keluar dari pantatnya. Sudah? Sudah toh, masa belum? Oh di Sumenep itu ya, di Sumenep. Waktu saya ceramah di Sumenep. Para ulama itu pernah memberikan satu kalimat. Ini termasuk semangat yang rendah ya, semangat rendah. Orang kalau semangatnya hanya mikirkan isi perutnya, berarti nilainya tidak lebih baik dari apa yang keluar dari bagian belakang tubuhnya itu loh. Ya sudah terang-terang aja lah, pantatnya itu ya. Mau dijelaskan lagi? Nggak usah ya. Ngomongnya aja nggak enak ya, betul ya? Ngomongnya nggak enak. Kita aja yang mengeluarkan nggak mau lihat. Saking jeleknya itu, mau lihat. Coba kamu habis gitu ya. Terus bawa indik. Mau? Pernah melakukan itu? Nggak mau kan ya? Cepet-cepet sentor. Kenapa? Moh delok. Leweke dhewe gak gelem. Kotorannya sendiri aja nggak mau. Kenapa? Itu Allah mau gambarkan ya, betapa jeleknya isi perut itu. Jeleknya luar biasa. Maka siapa yang pikirannya hanya mikirkan isi perutnya saja, dididik badok. Yang dipikirkan begitu, ya udah nilainya ya begitu. Lain dengan orang-orang soleh. Ya isi perut itu nggak usah dipikirkan, nanti terfikirkan dengan sendirinya. Ya terfikirkan dengan sendirinya. Contoh jenengan, di sini kan nggak mikirkan makan toh ya. Duduk, roti moro, betul kan ya? Roti menghampiri, kopi menghampiri, rampung, nampan bisa jalan sendiri kok. Jenengan nggak ngambil, nampannya jalan sendiri. Karena semangatnya nggak ke situ, semangatnya ke yang tinggi, ke akhirat, ke pahala, ke ilmu. Nah sekarang ini banyak orang yang rugi, semangatnya al-fulusu wal duwitu. Saya nggak ngomong nggak boleh cari duit, jangan salah, saya juga cari, betul kan ya? Saya kerja, dan untuk semua ini kita butuh biaya yang luar biasa. Tapi jangan semangatnya ke sana, ojo gitu loh. Itu cuman ya seperti kita ngomong, mau sarapan apa? Telur ceplok, gitu aja. Nyantai. Tapi fokusnya bukan mikir telur ceplok. Gitu. Fokusnya adalah menikmati pagi hari. Misal begitu ya, misal seperti itu. Jadi hati kita ini jangan dibawa mikiri, ya itu dunia-dunia nggak usah. Akhirat saja. Himamil aliyah. Maka kalau orang yang semangatnya cuman urusan makan dan minum perut, baca buku ini, apa iki? Apa? Tidak ada menu di sini ya. Tidak ada petunjuk kuliner di sini. Ada. Ya, tidak ada petunjuk tempat-tempat wisata yang indah di sini. Tidak ada ini. Apa ini cuman masalah cara bicara. Ya, ini apa lagi? Dikir, opo ini tidak nyambung, dia tidak klik. Ya enggak klik. Tapi yang semangatnya akhirat. Baca buku ini, dengarkan nih, langsung tertarik. Jadi kalau antum dengarkan saya ngomong, kok bergairah, berarti semangat kita itu sama. Alhamdulillah bro, level kita sama ya. Oh, selevel. Level apa? Pecinta akhirat. Boleh gak ya gitu? Kamu nggak pecinta apa? Pecinta akhirat. Amal kok masih dunia? Ya nanti kan berubah. Tunggu saja waktunya. Kalau nggak percaya, buktikan nanti di akhirat. Di mana tempatku dan di mana tempatmu. Mudah-mudahan sama. Ya mudah-mudahan sama. Pokoknya aku semangatku akhirat. Semangatnya tinggi, aliyah, himamul aliyah. Nah, wal anfusil fadilah. Dan orang-orang yang punya jiwa fadilah, jiwa yang mulia. Punya kelebihan jiwanya. Memang hati dan jiwa itu karunia ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang fadl, ada yang fadil. Ada yang mulia, ada yang lebih mulia. Hanya orang-orang yang jiwanya kelasnya wali-wali, jiwa kelas wali-wali, kalau ketemu kitab ini, wow, memang kelasnya wali, seperti gini loh. Ya mau ngasih contoh bapak-bapak agak repot, ini yang paling gampang ngasih contoh sama ibu-ibu. Bu, suka sama itu loh bu, yang buat bersihin wajah, dioles-oles, apa, skincare ya? Ya skincare, betul, perawatan kulit.
Nah, kalau ibu keluar ke toko, kemudian kok ketemu ke mall ya, satu toko baru, ya dia penuh dengan skincare dari berbagai merek. Masuk atau lewat? Bu, masuk atau lewat? Kurang jelas. Mampir atau lanjut? Oh mampir. Saya rasa bukan cuma mampir, langsung keluarkan handphonenya, langsung disyuting. Hey guys, ya. Yang kamu cari ada di sini guys, asli kumpul kabeh guys. Masya Allah, ini hanya ada di kotaku kelihatannya. Semua butuhmu kita orang gini, ayo segera merapat, lur, share. Kenapa? Karena yang di hatinya tadi ada di situ. Paham ya? Yang di hatinya ada di situ. Nah para wali ketika melihat buku ini karena yang di hatinya ada di sini, maka nggak mau ngelepas. Oh, kok ada semua ini? Haus, penasaran, pengen belajar, pengen ngerti, pengen tahu, haus, penasaran. Nggak bisa dikendalikan, nggak bisa, di stop, nggak bisa. Penasaran kok. Nyetop penasaran itu mudah atau susah? Susah. Ya kayak mas-mas dulu tuh loh, ketika mau nikah, awal pertemuan dengan istrinya yang sekarang, pertama cuma sekelebat, penasaran, terus kan sekelebat. Sekelebat, penasaran, ya, terus zoom in. Ya. Setelah itu pakai tracker GPS tuh, tempel note, cari alamatnya mana, penasaran ya. Setelah itu dibuntutin. Makanya ada satu kalimat itu, nadrotun fabtisamatun famau'idun faliqaun. Awalnya pandangan. Wah, ya, awalnya ya. Nadrotun fabtisamatun, bar kuwi mesem. Oh coba praktek, no. Ini bukan untuk dipraktekkan ini. Awalnya nonton ya, terus mesem. Setelah itu famau'idun, buat janji. Setelah itu ketemu. Setelah itu ya moga-moga rabi. Nikah, jangan yang lain lah, naudzubillah min dzalik. Jadi itu rasa penasaran, susah, rasa penasaran itu di stop susah. Orang maksiat penasaran, dia ngendalikan nafsunya susah, betul ya? Nah orang yang taat kalau penasaran dengan taatnya itu, maka rasa hausnya itu jauh lebih susah dikendalikan. Gak mandek-mandek, ngaji, buka terus. Karena ada penasaran yang luar biasa atas ilmu yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis, ya rasa yang ada dalam ibadah, dia gali semua itu. Makanya orang-orang yang punya jiwa yang lebih dibanding orang lain, itu kalau ketemu kitab ini, ya sikapnya juga berbeda.